Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi. Produk ini bukan produk baru ya, ini produk lama. Tapi karena belum saya review, maka kali ini kan saya review untuk Anda semua. Sebuah produk dari Lupek, ya Lupek. Jadi kalau kita dengar bahasanya itu kalau tidak dikasih X jadi lupa ya. Jadi kalau Anda ingat produk ini, Anda pasti lupa. Nah, lupa tambah X jadi Lupek. Jadi Lupax gitu ya. Ini suatu produk yang mungkin gampang diingat. Kalau Anda tidak ingat berarti Anda lupa ya. Oke. Ini adalah produk Lupek T330 VHF. Dan ini radionya sangat kecil, ini sama dengan UV3R punyanya Bofeng ya, besarnya sama seperti itu, baterainya juga sama, mungkin bisa saling ganti antara Lupek dengan Bofeng, itu bisa sama-sama ganti. Dan juga bahkan dengan Yaesu VX3R itu juga sama baterainya, jadi model-model ini bisa saling ganti baterainya ya. Oke, sebelum kita review Lupek T330 ini, kita minum kopi dulu. Oh ya, saya akan sebutin harganya ya, kurang lebih sekarang sekitar 300.000. Jadi harganya 300.000 saja. Nah, terima kasih buat Rumah HT yang sudah beri pinjaman lagi untuk saya review. Karena beberapa saat ini kita nggak ada review karena memang belum bisa untuk membeli sebuah produk. Nah, kebetulan ada pinjaman-pinjaman dari rekan-rekan amatir kita sehingga saya bisa mereviewnya kembali untuk Anda semua. Oke, sebelum saya mereview untuk Lupek T330 ini, kita minum kopi dulu supaya lebih oke ya. Bismillah. Alhamdulillah, oke, kita sudah seruput kopinya. Sekarang kita segera review produknya. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Ya, di depan kita sudah terlihat dosnya Lupek ya, T330 VHF 136 sampai 137 MHz. Nah, di sini dosnya seperti ini, kiri kanan tertulis Lupek. Dosnya berwarna, menandakan bahwa produk ini ya dibuat cukup oke lah ya. Dosnya aja oke kayak gini ya. Oke, kita buka apa isinya. Nah, kalau depannya seperti ini, nanti kita lihat seperti apa untuk AT-nya. Ya, seperti biasa dapat panduan singkat mengenai HT Lupek T330, cara menghidupkan, cara menentukan frekuensi, kemudian cara program memori, kemudian menentukan frekuensi channel keluar dari memori. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Ini sangat penting sekali untuk Anda baca, meskipun ini hanya sedikit, tapi ini sangat penting karena tombol dari Lupek T330 ini sangat terbatas ya. Hanya seperti ini, up down gitu ya, dan menu. Oke, ini dia bukunya, operation instruction-nya. Biasa di belakang itu ada spesifikasinya. Kita coba lihat spesifikasinya ya. Nah, di sini spesifikasinya output power maksimal 2 watt, low powernya setengah watt. Oke, nanti kita akan tes seperti apa untuk Lupek T330 ini outputnya dan low dan high-nya seperti apa. Kita akan tes nanti. Oke, kemudian dapat handsfree dengan harga 300.000 kita dapat handsfree luar biasa ya. Kemudian ada antenanya seperti ini. Ini berarti SMA MEL ya. Ini SMA MEL. Oke teman-teman, ini SMA MEL seperti ini. Oke, kemudian kita dapat baterainya. Nah, ini yang saya bilang, baterainya ini bisa dipakai di Bofeng UV3R, kemudian bisa dipakai Yaesu VX3R, sama ya, bisa dipakai 37 volt 1200. Nah, kalau Anda mau lebih tinggi lagi, Anda bisa pakai baterainya Nokia seri berapa saya lupa, itu bisa sampai 1800 1500 mAh ya, bisa lebih tinggi lagi. Oke. Kemudian kita dapat
chargernya seperti ini teman-teman, langsung dicolokin ya. Ini kecil colokannya, ini sama dengan VX3R juga kecil seperti ini, juga sama dengan Baofeng UV3R ya. Nah, ini dia HT-nya. Jadi kalau kita mau ngecas, kita dari sebelah sini kita buka ya. Nah, baru kita colokin seperti ini. Nah, nanti sampai indikator di sini yang menyala, bergerak sampai dia berhenti, berarti sudah penuh ya. Seperti itu. Oke, nah, itu aja yang ada di dalam DOS dari Lupec T330 ini. Nah, kita taruh aja dulu. Kita segera review HT-nya ya. Oke. Jadi dalam keadaan di DOS itu sudah seperti ini teman-teman, seperti ini. Jadi ini ada tombol PTT, kemudian ini ada tombol shortcut 2 ya, di kiri ini. Kemudian di sini ada external mic speaker. Nah, ini mungkin untuk program ya. Programnya mungkin sama dengan kita menggunakan UV3R ya, yang Baofeng gitu ya. Tapi apakah ini softwarenya seperti apa, saya belum dapat softwarenya, tapi nanti di lain kesempatan kita akan coba ya. Dan ini speakernya, kemudian ini di depan hanya ada tombol up down, kemudian menu dan tombol lock. Ini lampu indikator. Kemudian ini tadi seperti yang saya bilang, ada untuk cek chargernya, voltasenya. Nah, ini di sini cukup bagus ya, ada gripnya seperti ini sehingga tidak licin, kita pegang begini aja kuat ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini udah dipasangin belt clipnya di sini, dan pertama saya waktu buka saya belum lihat baterainya, saya tarik begini ya, teman-teman. Wah, kosong, nggak ada apa-apanya. Saya kira ini tadinya ini sudah ada baterainya, ternyata baterainya terpisah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita masukin dulu baterainya ke dalam, seperti kita masukin baterai HP jadul ya, seperti itu kita masukin sampai dia rata ya. Nah, sudah masuk, baru kita masukin untuk tutupnya. Jadi tutupnya ini kita masukin pelan-pelan ya, karena kalau belum rata ya, ini baterainya masih nyendul di belakang, dia masih tidak bisa masuk sempurna. Jadi harus betul-betul rata ini. Ya, ketika sudah rata, baru kita masukin lagi. Nah, gitu ya, sudah masuk ya. Ketika sudah masuk, kita lock, kita naikin. Nah, kita naikin ininya lock ya. Dia udah terkancing. Setelah itu kita pasang antenanya. Nah, ini ada tombol volume saja teman-teman ya. Tombol volume. Nanti powernya di sebelah sini. Nah, ini yang tombol volume, power itu yang warna orange ya. Jadi ini hanya volume. Kita pasang dulu untuk antenanya. Nanti antenanya juga kita ukur ya. Kita hidupkan. Nah, tertulis T330. Nah, di sini kita coba baca menunya ya. Menu yang tadi ada di sini, shortcut menunya. Kalau kita mau menentukan frekuensi memori, menentukan frekuensi channel keluar dari memori. Tapi ini kita mau jadi manual ya, panah atas bawah. Jadi ini kalau saya percepat ya teman-teman ya, ini saya percepat ya. Saya percepat, kita coba lihat. Dia akan nanti lompat untuk yang angka 5 ini, dia naik. Nah, seperti itu ya. Kita terus saja tekan, nanti dia akan lompat agak cepat ya. Setelah beberapa saat, nah itu dia akan lompat sampai, nah sesuai dengan keinginan kita. Saya akan coba untuk langsung tes kepekaan resip dari sebuah radio Lupec T330 ini dengan immersive seismograph dari sini ya. Kita coba bisa enggak ya. Ya, memang perlu usaha pelan-pelan
namanya juga ya peka ya teman-teman ya. Radio ini cukup peka. Jadi di dalam ruangan ini saya geser sedikit sudah bisa. Ini juga sudah bisa. Di sini aja pun sudah bisa menerima seismografnya. Berarti radio ini sangat peka. Oke, kita coba cari yang lain. Saya coba. Jadi ini nggak ada FM-nya ya teman-teman. Saya coba lihat apakah spesifikasi di sini ada FM-nya. Ada radio FM-nya. Kita coba lihatnya. Jadi kayaknya nggak ada. Di sini tidak ada radio FM-nya. Jadi dia hanya murni HT biasa aja ya. Dan ini loopback ini terdiri dari dua tipe, ya, ada yang VHF, ada yang UHF. Ini yang kebetulan yang saya pegang adalah yang VHF. Oke, kita coba cari rekan-rekan yang mungkin ada komunikasi. Ini dia, biar dia lompat dulu ke bawah ya. Oke, nah ini udah satu-satu kita turunin. Karena kalau terlalu cepat dia akan lompatnya jauh. Kita coba lagi. Ya, kita pelan-pelan lagi, kita coba lagi. Nah, kita pelan-pelan lagi, karena kalau saya pencet terus nanti langsung 143 gitu ya. Tapi kalau kita pelan-pelan gitu, dia akan turun pelan-pelan juga. Ya, sebentar, sabar teman-teman ya. Namanya juga radio 300.000, kecil dan termasuk lebih murah dari Baofeng ini kalau saya lihat ya, kalau dengan harga segitu ya. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi bisa meresip ya di dalam ruangan ini. Nah, saya senangnya juga sinyalnya ya, bagus ya, ada penunjuk sinyalnya. Jadi radio ini bisa mengetahui kekuatan sinyal teman-teman yang kita bisa resip. Nah, ini lebih kecil jadi ada noise-nya ya. Ini lebih kuat, lebih tinggi sinyalnya, tidak ada noise. Oke, seperti itu. Jadi nice untuk penunjuk sinyal. Oke. Kemudian untuk cara memorinya, Anda baca aja petunjuk ini teman-teman ya. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Ketika Anda membeli radio ini, Anda mendapat petunjuk dari loopback ini. Sebenarnya kalau saya ada programnya, kita bisa program langsung dari sini, lebih mudah dengan menggunakan komputer. Nah, setelah kita tahu ini semua, kita akan coba nanti ngetes powernya. Karena ini sudah saya cas full, saya akan tes powernya untuk radio ini, seberapa besar powernya. Ini ketika sudah, ini masih low ya. Nanti ketika kita coba di high seperti apa, nanti kita lihat. Saya geser dulu. Ya, aduh, kelewatan. Teman-teman ya, kelewatan lagi. Oke, kita sudah tentukan frekuensi ini. Sekarang kita akan mengukur powernya di frekuensi 1455 power dari loopback T330 ini. Sekarang posisi di low power, kita akan tes berapa watt keluarnya. Ya, di situ setengah watt ya. Kita coba lagi, kita tes. Sebentar. Jadi sebentar teman-teman, ini kadang-kadang nyangkut ya, jadi kita coba lagi. Bentar. Ya, setengah watt ya. Ini udah normal, jadi ini setengah watt kurang lebih sedikit ya. Jadi setengah watt kurang sedikit sekali. Jadi saya anggap aja udah setengah watt ya untuk low-nya. Tadi sesuai spesifikasi ya, low-nya seperti itu. Sekarang kita coba ke high power, kita rubah di sini.
kita rubah nih TX-nya high. Oke. Kita tes high powernya sesuai spesifikasi 2 watt. Tepat sekali. Ya, tepat sekali teman-teman, 2 watt. Sesuai spesifikasi. Jadi low-nya 0,5 watt, high-nya 2 watt. Sangat-sangat sesuai. Oke, sekarang kita tes antenanya. Apakah antenanya worth it? Ada sebuah Lupec TX3T330. Kita lihat. Kita langsung tes antenanya. Jadi kita lihat apakah sesuai dengan keinginan kita untuk berkomunikasi di Vhive. Oke, kita coba. Sekarang saya start di 140 MHz sampai stopnya 174 MHz. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, jadi dia hanya bisa bekerja di 146 sampai 149 teman-teman. Ya, jadi ini di atas frekuensinya ya 150, kadang-kadang 150 gitu ya. Ini 146. Jadi agak sedikit kurang. Jadi kalau Anda pingin misalnya Anda pingin antena ini bagus ya, Anda mungkin coba ya. Kalau ini bisa masuk nanti dicoba aja. Ini pakai antena ini ya. Ini antenanya antenanya milik, sebentar kok ini juga nggak pas ya. Oh, bukan yang ini, sorry. Jadi Anda coba pakai antenanya miliknya WRW ya. Sebentar, kita ambilkan. Nah, ini antenanya miliknya WRW yang kecil itu. Oh, ternyata juga belum bisa ya teman-teman. Saya coba apakah ini karena saya pakai memorinya. Saya coba pakai recall kosong dulu. Saya coba ambil start 140. Ya, nggak bisa juga teman-teman. Jadi masih bagus antena bawaannya tadi ya, nggak apa-apa. Kita coba dengan antena bawaan ini, Anda masih bisa pergunakan karena ini powernya kecil. Jadi Anda masih bisa pergunakan antena ini untuk bisa berkomunikasi ya di Vhive tentunya. Oke, ini saya persempit aja coba ya. Kalau saya persempit 144 MHz, stopnya 148. Apakah dia worth it di situ? Ya, belum worth it juga. Tapi nggak apa-apa. Artinya teman-teman masih bisa mempergunakan antena ini. Karena ini powernya juga kecil, nggak apa-apa ya. Ini dia mainnya di atas nih tuh kan. Tadi sesuai dengan hitungannya di 146, 150 ya, bisa 149 ya. Di situlah SWR-nya. Ini saya sudah menggunakan kalibrasi yang lain ya. Jadi saya pakai kalibrasi yang lain juga sama itu ya. Saya pakai lagi kalibrasi yang lain yang tadi itu yang tidak pakai adapter. Sekarang yang saya coba kalibrasi pakai yang adapter ya. Apakah masih sama pengukurannya? Kalau sama ya antara pakai adapter sama tidak ya sama aja. Kita lihat. Ya sama aja teman-teman ya. Jadi ini kalibrasi menggunakan adapter, tadi kalibrasi tidak menggunakan adapter. Jadi sama aja. 146 mulai sampai 149 atau 150. Ya, seperti itu antenanya. Oke,
nggak masalah ya, masih bisa digunakan karena ini powernya kecil, jadi nggak masalah, masih oke. Nah, sekarang saya akan tes menggunakan field strength meter ya. Jadi ini kan powernya 2 watt ya, ini high. Kita tes, kalau kemarin kita sudah uji field strength meter untuk radio Hytera, sekarang kita akan tes lagi radio ini dengan field strength meter ya. Oke. Jadi kita pakai Baofeng ini, kita pakai high power ya, di 145550. Oke, ini Baofeng sudah high power. Kita lihat, kita tes dulu. Kita kasih kalibrasinya di situ 60 ya. Oke, kelihatan teman-teman ya. Tuh. Di situ ya. Oke, posisi di sini saya akan tepatkan antena radio ini juga posisinya pas di sini. Nah, kita lihat untuk 2 watt ini seberapa. Nah, ternyata 2 watt hanya segitu. Apa di antena ditinggiin? Kita coba. Ya setengahnya lah. Ya 2 watt segitu. Jadi Hytera kemarin di antara 2 watt ya, keluarnya sama dengan ini. Jadi kalau yang ini dia tetap menjadi 60 ya, itu 5 watt. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya SWR, kita kalibrasi aja dengan menggunakan radio yang antenanya bagus, kemudian powernya. Oke teman-teman, ini kita akan mencoba untuk Lupek T330. Kalau kemarin Hytera ini 2 watt ya, ini juga 2 watt. Kita akan tes apakah sesuai dengan review kita kemarin. Saya akan panggil Pak Pri dulu ya. Kita panggil Pak Pri dulu. Kalau yang ini jelas Baofeng ini lebih besar sinyalnya. Kita panggil Pak Pri dulu. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Monitor Pak Pri. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee. Monitor 59 over. 59 berapa dB Pak Pri? Ini saya masih pakai Baofeng. Saya mau tes radio yang lain ganti. 9 saja, pas 59 saja, Baofengnya ganti. Oke, 59 saja. Oke, kalau gitu saya ganti radio yang lain ntar. Oke, karena Omega kalau Omega ini itu lah ini. Itu biasa di samping di sini juga ada Omega YC itu VW. Mana mendengar enggak? Ya dengar Pak. Cuman ini headphone tadi masalah ini. Jadi saat ngomong tidak terdengar suaranya gitu Pak. Makanya konosinya, tapi kok nggak ada ini rusak potensio. Ono potensionya rusak. Ono baterai ganti. Itu VW YP itu biasa. Saya ini Omedi nyoba. Oke Pak Pri, sekarang saya pakai ini berapa sinyalnya ganti? 5 dan 5 dibanding yang Bapak begitu 5 dan 5 ganti. 5 dan 5 lebih kecil ya, memang ini pakai Hytera yang kemarin. Oke, saya coba ganti radio yang satunya lagi Pak Pri ya. Oke ya, 5 dan 5 radionya lembut, lebih lembut. YC silakan berganti radio yang lain lagi. YB itu biasanya bersama YC itu VW standby. Oke Pak Pri, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Kalau yang ini berapa Pak Pri ganti? 5 dan 3 lebih kecil lagi turun di S3. Oh, berarti 2,5 ini ya. Ganti. Ini 2,5 ya. Roger, S3 ya. Kalau saya ganti antenanya pengaruh nggak ya? Coba ya, sebentar Pak Pri, ini S3 ya, saya ganti antenanya sebentar. Antena silakan S3. Siapa tahu pengaruh. Ini YB itu
sesuai kena Omega tuh kena Omega. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Gimana Pak Pri yang ini ganti? Ini Omedi kok sebentar. Oke, sebentar Omega. Silakan Omedi ini kayaknya nambah gitu YC2 YC YB2 via SWA. Ya kalau ini gimana Pak Pri? Dicoba 1 2 3 3 2 1 gimana ganti? Ini dari ketiga menjadi 5 S5 ganti. S5 ya, KSL S5. Oke, berarti Bofeng masih lebih besar. S5 ya, perhatikan saya ganti radio lagi sebentar Pak Pri. Di radio yang lain lagi. Omedi YC2 YC YB2 via SWA. Oke Pak Pri, ini saya ganti radio Pak Pri, tolong direpoti. Tadi yang 2 kali Gitu Pak Pri, tolong direpoti. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Bagaimana Pak Pri dengan yang ini ganti? itu VW sama-sama mendengarkan lagi panggilan YC2 Aduh, ketabrak. belum Omedi. Sudah langsung Pak Pri, langsung ini saya rekod masalahnya, langsung aja, nggak usah disela ngomong dulu. Ini gimana dengan yang ini, begitu Pak Pri ganti? 57 tapi kadang naik turun 517 dan ke 7 ganti. 57, oke saya ganti lagi, jangan disela ya, langsung ya. Ini Pak Pri, saya ganti, ini saya ganti gimana Pak Pri ganti? Sama 5 ke 7 tapi audionya lebih kenceng ini ganti. Oh audionya lebih kenceng ini ya, berarti ini Lupek lebih kencang daripada Hytera tadi, begitu ganti? Pokoknya begitu yang saya dengarkan ganti. Oke, KSL. Oke Pak Pri, terima kasih kalau gitu untuk repotnya. Mungkin nggak sampai di Omega gitu ya, di Pak Roda sana nggak nyampe mungkin pacarannya ganti. Dengar Omega? Dengar, tapi yang terakhir ini hour. Tapi terdengar Mas Edi ngomong. Yang terdengar tuh masih di nomor 1, nomor 2. Gitu infonya Omedi. Oke, KSL. Ya udah, kalau begitu berarti jarak jauh yang nomor 2. Sebentar saya ganti coba ya. Apa betul? Saya ganti dulu. Oh, Om Pri. Aku kena spray ternyata. Aku pas nengok 98 tetanggaku. Oh, ternyata nggak bisa teman-teman. Jadi repot yang jauh belum bisa bagus karena ada splateran di sana. Jadi belum bisa jadi patokan. Tapi yang jelas jadi patokan tadi adalah di tempat Pak Pri, Yankee Bravo 2, Victor Sierra Yankee. Jadi kekuatan antara HT Lupek sama Hytera sama. Artinya powernya yang saya sesuaikan dengan filtering meter itu persis sesuai. Jadi 2 watt. Ini ternyata ini 2 watt, ini juga 2 watt. Oke, signal strength-nya sama juga sampai di Pak Pri. Dengan menggunakan antena yang panjangnya sama. Kalau antena yang ini kan pendek ya, jadi tidak berimbang dengan pancarannya. Kalau wattnya sama, ketika wattnya sama, kemudian pancarannya berimbang kan dia bisa ketahuan sinyalnya ternyata juga sama. Beda dengan yang ini, tetap ini lebih besar sinyalnya karena wattnya ini 5 watt. Oke, itu dia pengujian kita di Yankee Bravo itu Victor Sierra Yankee dengan cara kita sudah melakukan pengujian tes signal dan pancaran dari sebuah Lupek. Dan ternyata memang benar untuk pengukurannya 2 watt itu ini juga 2 watt. Ini Hytera ini 2 watt. Jadi kemarin Hytera ini field strength meter menunjukkan di bawah Bofeng ya. Sementara ini juga di bawah Bofeng dan sama dengan Hytera kemarin ya. Oke, jadi sinyal watt itu sesuai ya. Ketika antena itu disamakan ya, antena itu disamakan panjangnya dengan antena yang akan kita uji seperti itu. Nah, untuk audio dari Lupek T330 ini juga kenceng ya, lebih kenceng daripada Hytera AP588. Tapi ini memang sekali lagi untuk proporsional karena dia punya mode digital atau mode scramble yang lebih baik lagi, sehingga kalau ini memang ya biasa saja, tapi kalau ini punya fitur security yang lebih baik ya. Jadi memang ini untuk kalangan profesional, tidak bisa kita bandingkan head to head, tapi yang kita bandingkan adalah kualitas audio vokalnya. Memang Lupek T330 ini masih lebih kencang. Apakah betul? Mari kita tes uji di depan langsung di extra mic kita ya. Kita akan coba uji
apakah benar loopback T330 ini lebih kencang ya. Kita coba tes. 1 2. Ntar ini kita kecilkan. 1 2 3 3. Ada yang bunyi lagi di mana ya? Kita coba. Oh, enggak ada. Oke, kita coba. 1 2 3 3 2 1. 1 2 3 3 2 1 loopback T330. 1 2 3 3 2 1 Hytera AP588. 1 2 3 3 2 1 loopback T330. Satu lagi kita tes biar lebih akurat lagi. Apakah loopback sama dengan bopeng ini? Kita tes supaya lebih akurat lagi untuk penilaian untuk apa audio mic-nya. 1 2 3 3 2 1 ini bopeng UV9R. 1 2 3 3 2 1 ini untuk loopback T330. Nice. Jadi ternyata HT kecil ini ya, HT kecil ini cukup lumayan teman-teman ya. HT kecil ini cukup lumayan, kencang untuk audionya, resipnya juga oke, dengan antena bawaan, antena yang kita pasang di sini. Tapi kalau kita pasang di luar, saya belum tahu. Atau kita coba aja ya. Kita coba resip seismograph. Jadi sebelum saya tutup, saya akan resip dulu seismograph untuk sebuah loopback T330 ini. Kalau dia bisa meresip seismograph, maka radio ini benar-benar peka. Kita akan coba tes. Saya scan dulu ke frekuensi seismograph supaya nanti kita bisa ngecek kemampuan dari receiver loopback T330 ini dengan menggunakan antena luar ya. Kadang-kadang antena luar itu kan bisa saja radio itu berubah menjadi tidak bisa peka meresip setelah dipasang di antena luar. Jadi ini saya coba pelan-pelan untuk scanning, karena ini yang namanya juga manual ya. Kalau manual ya seperti itu, agak lama. Nah, ini sudah masuk di frekuensi seismograph. Kita pasang di antena luar. Apakah bunyi? Kalau bunyi berarti peka. Ya, ini saya pasang nggak bunyi teman-teman, nggak bunyi loopbacknya. Jadi ternyata loopback masih belum bisa ya. Untuk receivernya kalau pakai antena tambahan antena luar, loopback ini masih belum bisa. Resipnya masih belum sempurna. Jadi kita bandingkan dengan UV9R New Plus. Kita lihat apakah UV9R New Plus bisa meresip seismograph. Frekuensinya udah saya tepatkan. Kita langsung. Apa yang terjadi? Langsung ya. Kalau Anda masih ragu, kita coba satu radio lagi. Kita untuk menguji sebuah radio gitu memang harus kita tes beberapa radio untuk mengetesnya. Ya. Untuk receiver sebuah radio ini apakah dia peka apa enggak loopbacknya. Ternyata loopback T330 pakai antena luar nggak bisa. Jadi harus pakai antena bawaannya, jadi seperti HT-HT Cina yang lain. Sekarang saya masuk ke WRCOM WR88 plus Sport Radio ya. Kita masuk ke WRCOM Sport Radio. Apa yang terjadi kita coba. Sebentar saya matikan dulu untuk ya, ini saya langsung masuk ke frekuensi seismograph. Langsung bisa meresip. Ini WRCOM WR88 plus Sport Radio. Jadi langsung bisa meresip tanpa harus kita rubah-rubah. Sekali lagi, mungkin Anda penasaran, akan saya buktikan sekali lagi. Ini frekuensinya seismograph.
Kita pasang. Tidak bunyi sama sekali. Tidak ada bunyi sama sekali. Kita pasang lagi di UV9R New Plus. Bunyi. Oke, jadi itu dia kesimpulannya untuk sebuah RX dari Lupec T330. Ternyata masih ya, kalau pakai antena luar ya maksud saya. Tapi kalau pakai antena bawaannya sudah cukup oke kita gunakan. Jadi ini sudah dimaksimalkan dengan antena bawaan, karena terbukti dengan kita pasang di dalam ruangan ini dia bisa merisip seismograf. Jadi ini peka sekali dengan menggunakan antena bawaannya. Jadi Anda tidak perlu khawatir menggunakan sebuah Lupec T330 karena meskipun dia kecil tapi audionya cukup kencang dan baterainya pun mudah dicari. Kalau misalnya Anda baterainya rusak, silakan Anda cari baterai HP Nokia itu yang lama, yang jadul, itu bisa dipasang di sini. Jadi sangat worth it sebenarnya untuk T330, meskipun ini radio lama tapi ini masih bisa kita gunakan di saat-saat ini. Dan cuman memang satu, perlu usaha untuk menyimpan memori, kemudian untuk artinya kita memprogramnya perlu usaha, karena ini tombolnya terbatas, jadi harus menggunakan software biar lebih enak ya kita tancap di sini. Oke, itu sekian saja dari saya untuk review Lupec T330 yang mungkin Anda juga sudah punya. Dan mungkin Anda juga puas dengan menggunakan Lupec T330 ini dengan menggunakan antena bawaannya. Oke, sekian saja dari saya, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye.